Idul Fitri perdana tanpa pelukan hangat Babe Cabita dirasakan oleh istri, anak-anak, serta segenap keluarga dan sahabat yang ditinggalkan oleh komika bernama asli Priya Prayoga Pratama itu. Sehari menjelang hari kemenangan, tepatnya Selasa 9 April 2024, pukul 6:38 waktu Indonesia Barat, Babe Cabita menghembuskan nafas terakhirnya akibat penyakit langka anemia aplastik yang sudah lama dideritanya. Makam Babe Cabita yang masih merah dan wangi kembang semakin mewangi berkat taburan bunga dan air mawar yang baru ditebarkan oleh peziarah. Tapi benarkah pasca Lebaran keluarga Babe Cabita tidak menggelar ritual tahlilan seperti pada umumnya? Dia nggak mau. Iya, dari pesan dari almarhum tidak boleh ada tahlilan di rumah. Dia bilang nggak mau ngerepotin orang. Nah, kalau mau ngedoain dari rumah masing-masing aja, kayak begitu. Kalau teman-teman mau datang, mau langsung tahu ke keluarga silakan. Tapi kalau untuk datang bikin tahlilan di sini dianya nggak ngizinin. Kalau kita memang ada acara tahlilan keluarga di Medan dibikin di rumah tempat dia dibesarkan, ada sekarang ini. Di sini memang nggak. Sekitar jam 3:30, aku berdua sama kakaknya tidur di rumah sakit. 3:30 kakaknya bangun ngecek, baru manggil aku, itu Mas Babe udah sesak. Sampai di ICU saturasinya udah 61. Dokter bilang ini kondisinya berat. Kita juga keluarga juga nggak pengen menyakiti dia dengan CPR dan segala macam. Jadi kita bilang natural saja. Tapi kita minta minimal aku sama kakaknya nemenin di dalam. Ada kita nemenin dia sampai tadi prosesnya. Alhamdulillah dia nggak ngerasa sakit, dia nggak meraung, dia cuma netesin air mata. Nah, kita bacain Yasin. Ya, baru sanggup diwawancarai awak media pasca pemakaman Babe Cabita, Zulfati mengungkapkan perjuangannya dalam merawat sang suami yang sudah didiagnosa menderita kelainan darah langka sejak beberapa tahun silam. Meski sudah lama menderita sakit, Babe tipe orang yang tidak mau merepotkan teman-temannya. Diam-diam Babe menjalani pengobatan di Malaysia dan siap pindah sementara ke negeri jiran itu demi kesembuhan. Namun apa mau dikata, saat dokter sudah siap melakukan stem cell pada Babe Cabita, komika kelahiran Medan 5 Juni 1989 ini keburu dipanggil oleh sang Halik. Babe Cabita meninggal 2 bulan sebelum ulang tahunnya yang ke-35. November itu kita memang pengobatannya November sampai Februari kemarin tuh ke Kuala Lumpur. Untuk mau transplant stem cell itu prosesnya ada beberapa terapi dan juga udah diambil juga dari kakaknya, alhamdulillah cocok. Tapi pas Februari kemarin ternyata ada sedikit pendarahan di kepala karena trombosit yang kurang, jadi emang dia memakan sel sumsum lah untuk tidak bisa bekerja, seperti itu kurang lebih. Karena ada pendarahan itu menyebabkan kondisinya semakin drop. Maret akhir kemarin di rumah sakit Sunway Medical Center dia diperbolehkan. Bolehlah kalau mau pulang ke Indonesia, kalau mau berlebaran ke Indonesia gitu kan. Kita minta apakah bisa kita izin untuk pergi umroh. Sebenarnya Babe itu ingin untuk umroh lagi. Nah, saya tidak jamin kalau untuk pergi umroh. Kalau mau minta pergi umroh, surat kesehatannya mintalah sama dokter di Indonesia. Kami hanya memberikan surat keterangan sehat, boleh naik pesawat sampai Indonesia. Jadi sampai di Indonesia, ya ternyata kondisi kesehatannya ngedrop. Kita bawa lagi, tapi kita bawanya ke rumah sakit Mayapada Lebak Bulus. Bagi sejumlah sahabat artis, Babe Cabita adalah sosok yang menyenangkan dan suka membantu teman yang kesusahan. Ia selalu ingin menyenangkan orang lain kendati hati dan perasaannya tengah menderita. Tak cuma Oki Rengga, Ustadz Alfi Alfandi, Aditya Alkatiri, bahkan komedian senior Indro Warkop
Babe Cabita adalah pribadi yang sangat bersahaja dan menyenangkan. Ia meninggal di hari baik di bulan suci beberapa jam sebelum malam takbiran. Tangis pedih dan kehilangan pun berkelindan dengan doa tulus dari segenap keluarga dan sahabat yang mengantarkan almarhum ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Cirende, Tangerang Selatan. Alhamdulillah berkah doa kalian semua. Aku nyaksiin. Bahkan dari situ aku langsung ke rumah sakit, bantu ngurusin Babe di rumah sakit. Babe senyum. Insya Allah. Aku iri sama Babe. Aku cemburu sama Babe. Dia selalu bilang, Mitra, tolonglah tanyakan ke Buya Yahya. Aku sering kali dengerin dia, kata dia. Buya, aku telepon. Buya, WhatsApp. Babe Cabita kirim salam, Babe gini. Buya support terus. Kasih nasihat, kasih semangat. Sampai akhirnya, terakhir, semalam 8:30, sebelum hilang kesadaran, Babe masih ada jawab WhatsApp pakai voice note ya aku. Dia bilang, makasih Buya, sehat terus Buya, doain ya Buya, salam untuk keluarga Buya, assalamualaikum. Itu kata-kata terakhir yang aku dengar. Saya kenal Bang Babe dari kita umroh bareng ya Bang. Saya teman sekamarnya. Ya banyak hal lah yang saya lalui sama Bang Babe. Dan saya sedih. Saya tahu dia sakit. Emang saya nggak pernah mikir hal buruk. Ya itu makanya saya akan selalu ingat, dan ada satu hal yang saya bilang selalu sama teman-teman juri yang lain. Ini anak dari pertama mental juara. Walaupun nggak pernah ketemu tapi selalu bilang, salam dari Babe, nanti kalau ada Babe datang orang BGL bilang salam dari Om Indro. Mentor aku di Suci 4 waktu itu, jadi setiap show aku banyak ngobrol sama dia dan banyak koreksi dari Babe. Jadi menurut aku dia adalah abang yang sangat baik menurut aku, ya mau memberikan jalan buat adik-adiknya. Mengawali karirnya sebagai komika di kota kelahirannya Medan, sosok Babe Cabita mulai diperhitungkan di jagat hiburan Indonesia setelah memenangkan kontes stand-up komedi. Waktu kemudian membuktikan Babe Cabita adalah artis multitalenta yang piawai berakting bahkan menjadi presenter. Sejumlah film box office pun dibintangi oleh komika yang berciri khas rambut kribo ini. Pada ajang Indonesia Box Office Movie Award 2017, Babe Cabita masuk nominator pemeran utama pria terbaik dalam film komik 8 Casino King Part 2. Pada ajang Indonesia Box Office Selain moncar di dunia lawak dan akting, Babe Cabita juga sukses merintis bisnis kuliner. Namun karir dan bisnis yang cukup moncar itu harus ia tinggalkan sejak awal 2024 lalu ketika kondisi penyakitnya semakin memburuk. 4 bulan terakhir kondisi Babe Cabita memang terus on-off yang membuatnya harus bolak-balik rumah sakit. Selamat jalan Babe Cabita. Ya pastilah ya, Babe kontennya tuh nggak akan pernah bisa dilupakan sih sebenarnya. Jujur sebenarnya aku juga udah lama banget ketemu Babe, cuman aku udah pernah kerja bareng sama Babe gitu, jadi masih berasa lah kebaikannya sampai sekarang. Kalau orang baik itu kan pasti dikenang gitu. Semoga husnul khotimah bagi teman-teman yang kenal dia, apapun yang udah pernah dibuatnya mungkin menyinggung atau tidak, aku dari keluarga mohon dimaafkan. Ya semoga apapun yang dia buat di dunia ini menjadi kenangan indah untuk kita semua. Idul Fitri tanpa kehadiran belahan hati juga dirasakan oleh Anggi Pratama Zain, suami almarhum Stevi Agnesia. Kemarin pilot sebuah maskapai penerbangan itu merayakan Idul Fitri di makam sang istri di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mengenakan busana serba hitam, Anggi menaburkan bunga di makam sang istri tercinta yang wafat pada 21 Maret lalu. Selamat Idul Fitri sayang, semoga Allah senantiasa menerangi kuburmu. Demikian tulis Anggi pada caption foto yang diunggahnya di Instagram.
Pada unggahan berikutnya, Anggi memamerkan video dan foto lebaran tahun lalu ketika Steffi masih berada di tengah-tengah mereka. Tak hanya itu, Anggi juga menyiratkan rasa rindunya kepada almarhumah melalui unggahan feed Instagramnya. Pada akhirnya, cara terbaik mencintaimu adalah dengan mengikhlaskanmu pergi. Aku dan anak-anak sayang kamu. Unggahan Anggi Pratama itu sontak bikin baper netizen. Banyak yang mendoakan agar Anggi mengikhlaskan kepergian Steffi karena di surga sana, Steffi tak ingin melihat belahan hatinya menderita. Tapi jangan saling dorong ya, pelan-pelan. Jangan berbaris dengan rapi,